Oke guys, welcome back to my channel bersama gue Maria Bubu. Oke guys, jadi gue baru baca komentar karena emosi gue udah stabil. Kalau gue belum stabil emosi gue, ini badan gue panas semua dan ini muka gue lebih merah daripada ini. Oke, karena gue saking keselnya ya kan kalau baca komentar kayak gini. Oke, komentar pertama dan komentar kedua itu intinya sama. Jadi kita akan bahas komentar kedua aja, yang panjang kali lebar kali tinggi kayak mau kasih surat ke presiden. Oke, jadi gue akan bales ya kan. Oke, jadi gue akan bales yang terakhir dulu. Nanti yang soal fogging kita akan bahas besok. Oke, ini di jam 2. Oke, kita harus tidur. Kepala gue udah mulai sakit. Oke. Kisah warga yang meninggal, saya rasa setiap warga sudah melakukan kontribusi semampunya, walau kurang atau lebihnya yang terlihat oleh gue. Oke, terus dia tulis spread love not hate ya Marihe. Oke, lu bisa nulis begini, lu tahu? Gua rasa lu nggak pantas buat nulis begini. Oke, sebarkan cinta bukan kebencian ya. Gua tanya, lu nulis ini buat gua apa buat diri lu sendiri? Lu mau tahu kenapa gua bilang gitu? Lu tahu berapa banyak yang nanya ke gua tentang orang yang kalian benci ini? Satu klaster, satu Citra Maja, termasuk kantor IPL, PKD, dan manajemen kota. Tahu rasanya gimana ditanyain di interview sama satu Citra Maja ini? Semua klaster ya kan, dari tahap 1 sampai tahap 2 ya kan, semua nanya. Ada langganan gua dari Bambu Kuning ya kan, juga nanya ke gua ya kan, lakinya kerja di kantor Citra Maja ya kan, ditanya bener nggak warga lu ada yang begini, ciri-cirinya begini, terus tingkah lakunya begini ya kan. Waduh, gue bilang gue aja gak pernah cerita ke orang-orang ya kan, kok bisa nyebar. Gue tanya ke PKD, lu kok bisa tahu? Ya gue taunya dari sini. Gue tanya, gue samperin klaster mana, gue samperin ke klaster, gue tanya ini taunya dari ini, gue samperin dan gue tahu siapa, gue tahu intinya siapa yang ngomong gitu kan. Oke, gila gue bilang, lu berani ngomong gini, lu bilang sebarkan cinta bukan kebencian ya Marihe. Gue tanya, yang nyebarin kebencian siapa? Lu apa gua? Gue cuma menyampaikan pendapat gue selama 4 tahun ikut perkumpulan. Oke, apakah perkumpulan itu bagus apa buruk untuk usaha lu, berdampak positif apa negatif untuk klaster lu dan kawan-kawan, untuk kehidupan lu? Oke, gue cuma menyampaikan pendapat gue dan gue ngambil contoh klaster kita sendiri. Oke, dan kalian bilang gue menyebarkan kebencian. Yang menyebarkan kebencian siapa? Sampai semua Citra Maja nanya ke gue, warganya dan kantor manajemen IPKD, IPA semua nanya gue. Yang menyebarkan kebencian siapa di sini? Gue tanya, lu berani nulis begini? Hah? Gue cuma bilang, gue cuma nyampaikan pendapat gue loh, ya kan? Pendapat gue mau kasih tahu kalian akibat dari perkumpulan itu apa. Kalian selalu memaksa untuk bikin perkumpulan. Lu tahu perkumpulan pertama lu aja berani nyindir orang yang nggak bisa ngikut ya kan, itu baru pertama kali ya kan. Terus lu nggak bawa makanan disindir ya kan, kira gua sindir balik lu sakit hati ya kan. Gua sindir dibilang kok lu bisa ngomong begitu ya kan, sakit hati ya kan. Kira lu ngomong begini ke gua, lu kira gua gak sakit hati sih, biasa aja ya kan, karena gua gak ngerasa ya kan, gua gak menyebarkan kebencian ya kan. Lu berani bilang begitu ke gua, tapi lu gak ngaca ya kan. Tahu seberapa banyak yang nanya ke gua di sini? Ini ada berapa orang? 3.000 kalau bukan berapa, 400 kakak kalau nggak salah, apa 500 kakak kemarin waktu itu gue tanya ke manajemen kota. Jadi intinya adalah sebelum kalian nulis, kalian harus mikir dulu
yang menyebarkan kebencian itu siapa? Yang menyebarkan gosip itu siapa? Gue cuma menyampaikan, ya kan? Dan kalian sudah tersinggung, ya kan? Gitu doang udah tersinggung. Kalau kalian tersinggung harusnya kalian introspeksi diri, bukannya tulis surat panjang lebar kayak tinggi begini. Gue seneng aja sih dikomentarin, ya kan? Nanti kalian yang malu sendiri giliran gue ngomong gini, ya kan? Nanti dapat komentar lagi, ya kan? Bagus sih jadi konten gue. Oke guys, jadi udah selesai ya bahas soal penyebaran cinta bukan kebencian. Jadi di sini gue nggak menyebarkan kebencian. Kalau gue mau menyebarkan kebencian itu bukan begitu kontennya, ya kan? Gue bisa menjatuhkan orang sampai ke dasar-dasarnya kalau gue bener-bener mau bikin konten menjatuhkan orang, ya kan? Menyebarkan kebencian, ya kan? Sayangnya enggak, ya kan? Gue nggak di sini nggak menjatuhkan orang, nggak apa-apa gue, ya kan? Gue cuma sharing pendapat gue, sharing apa pengalaman apa aja yang gue dapat di sini. Tapi karena kalian tersinggung, ya itu urusan kalian. Dan kalian sudah komen, jadi jangan salahin gue kalau gue jawabnya dengan penuh dengan sadis, ya kan? Sadis nih jawaban gue, ya kan? Jangan sakit hati kalian, ya kan? Gue kasih tahu, gue bangga dengan klaster gue. Kalian bisa tanya teman-teman gue dulu. Gue bangga, walaupun klaster gue pak orangnya dikit, tapi gue bangga dengan klaster gue, ya kan? Karena mereka peduli satu sama lain dengan warganya, ya kan? Mereka nggak mandang agama kita apa, mereka mau berteman dengan kita, ya kan? Gue bangga di situ, ya kan? Hancur kebanggaan gue, hancur kepercayaan gue, ya kan, sama klaster ini sejak kematian orang itu, ya kan? Kalian yang bikin hancur kepercayaan gue dan kebanggaan gue terhadap klaster ini, terhadap orang-orang klaster ini, ya kan? Jadi jangan kalian mikir kalau gue nggak bangga. Gue bangga dengan klaster ini dulu, bukan sekarang, ya kan? Jadi jangan sakit hati ya, tolong introspeksi diri, ya kan? Kalian yang sudah mulai komentar, gue membalas komentar kalian, ya kan? Jadi kontribusi apa semampunya, gue tanya. Nggak ada kan? Ya kan, kita sudah makan uang duka cita, ya kan, sebesar 500.000 dari uang kas kita. Terus kita juga udah ngasih duit ke kotak amal itu, ya kan? Gua tanya, kalau gua nggak keliling kalian ngasih gak? Kalau gua nggak minta kalian ngasih nggak? Kalau kalian mau bilang kalian kontribusi, waktu pertama kali gue bilang almarhum telah meninggal, ya kan, harusnya kalian langsung mengeluarkan inisiatif untuk ping itu yang megang duit bendahara, ya kan? Ping, keluarkan, tolong keluarkan uang kas negara, ya kan? Yang masih melek tuh mata ya jam 11, ya kan? Atau jam 10 waktu itu gua WA, ya kan? Harusnya kalian inisiatif, ya kan? Itu baru namanya kontribusi, ya kan? Gak usah kalian keluarin tenaga, kalian ping itu udah kontribusi, ya kan? Malah kalian itu menjelekkan, malah kalian tuh ngeledekin gua, ya kan? Malah kalian terus berduka cita, ya, terus berduka cita. Buat apa kalian ngomong terus berduka cita di grup? Orangnya aja nggak ada di grup, ya kan? Lu kira gue mau nyampein? Enggak, ya, maaf ya. Buat apa gue nyampein, ya kan? Gue udah nyampein gue terus berduka cita, ya kan? Buat apa gue nyampein buat kalian? Harusnya kalian yang nyampein sendiri ke orangnya sendiri, ya kan? Kontribusi terbesar itu jatuh pada orang pakaian, tahu? Kalian tahu? Di orang pakaian tuh dari awal sampai pemakaman selesai dia yang selalu standby, ya kan? Nggak ada namanya itu warga kita, nggak ada namanya. Ada 3 orang doang, gue, Bang Tony dan Maya, bertiga doang kontribusi terbesar. Dan yang layak cuma 2, satu Ibu Vero dan Tante Marini, 2 orang itu doang. Gua kasih tahu kalian nih, ya kan? Terserah kalian mau terima apa enggak, tapi inilah kebenarannya, oke? Walaupun kalian bilang enggak, tapi hati kalian, coba kalian koreksi hati kalian, bener gak? Ya kan? Jangan komentar aja, ya kan? Jangan dibalas komentar, sakit hati kalian, ya kan? Apa yang paling gue benci di klaster ini adalah pada saat keluarga Sapa meninggal, kalian langsung mengeluarkan, ayo kita mengeluarkan uang duka cita untuk sapam kita.
Padahal yang meninggal keluarganya, gue nggak tahu orangnya yang kayak gimana, namanya pun gue nggak tahu ya kan, wujudnya kayak gimana pun gue nggak tahu ya kan. Gue taunya cuma sapamnya doang ya kan. Kalau sapamnya yang mati, gue langsung nomor 1 keluarkan uang duka cita kita untuk sapam kita ya kan, karena dia menjaga klaster kita. Lah keluarganya doang toh, buat apa dikasih uang duka cita? Gue juga nggak kenal ya kan. Jadi nanti kalau besok-besok paman gue atau tante gue yang bye good my love, gue bakal minta uang duka cita ya kan. Jadi kalian harus keluarin loh ya, jangan pilih kasih ya kan. Emang enak digituin? Nggak enak ya kan. Jadi jangan pilih kasih ya kan. Beneran kalau gue udah ngomong gini nanti gue minta ya kan, walaupun sebenarnya kita nggak butuh uang duka cita kalian ya kan, karena uang rumah duka lebih mahal ya kan daripada uang 500.000 kalian. Nggak bisa nutupin buat rumah duka ya kan. Beli peti mati aja nggak cukup itu 500.000 ya kan. Ya kan, jujur aja gue ya kan. Terus yang gue lebih sebel lagi adalah pada saat rumah orang kampung, gue nggak tahu namanya siapa ya kan, gue nggak tahu rumahnya di mana, dibilang kebakaran rumahnya, dapurnya kebakaran. Jadi kita buka open donasi untuk dia karena dia orangnya nggak punya duit, miskin. Dibukalah donasi, terus kalian buru-buru kasih donasi ya kan. Nih gue udah bukti transfernya, gue udah transfer. Wah cepet banget tuh gue mikirnya. Wah cakep klaster gue langsung bengong-bengong. Tuhan kok begini banget ya. Giran waktu itu orang itu membutuhkan duit, nggak ada satupun yang buka mulut ya kan. Giran orang yang nggak berkaitan dengan klaster, mereka langsung buru-buru ya kan. Gue bilang gitu ke Tuhan gue ya kan. Makanya bisa bikin konten begini ya kan. Terus mereka sakit hati gue bikin konten begini. Kalian tahu yang rumahnya dapurnya kebakaran itu apa? Dia jual pecel sayur. Gue nggak masalah mau pekerjaan apapun, yang penting halal. Tapi yang bikin gue kaget adalah dia jualan pecel sayur kayak bawa toko emas. Anjingnya gede-gede, kalungnya gede-gede, cincinnya gede-gede, gelangnya gede-gede. Giran rumahnya kebakaran, dapurnya kebakaran doang, nggak punya duit katanya ya kan. Emasnya kemana itu ya kan. Masa bodoh lu mau kasih lihat video ini ke orangnya, nggak peduli gua ya kan. Kalau dia merasa tersinggung, berarti dia nggak introspeksi diri ya kan. Gua bukan menjelekkan orang, tapi gua nggak suka dengan cara kalian ya kan. Gua kasih tahu aja nih, sampai teman gua nanya itu jual pecel apa jual toko emas. Gue bilang, ibu coba aja tanya sendiri, jual pecel apa toko emas ya kan. Semuanya kinclong. Nih ya kan, gue buka pikiran kalian ya kan. Kalau kalian terima silakan ngambil, kalau nggak terima ya sudah ya kan. Berarti kalian tuh nggak siap terima kritikan ya kan, nggak siap terima masukan dari komentar kalian ya kan, jawaban dari komentar kalian. Oke, lo tahu apa kata temen gue waktu pertama kali gue minta bantuan mereka? Mana orang klaster lo? Orang klaster gue, pak udah tidur semua pak, udah jam berapa ini? Emang lu udah bikin pengumuman di grup? Udah pak ya kan. Terus kita harus bantu lu gitu, klaster lu, sedangkan orang klaster lu aja nggak ada yang mau muncul gitu. Terus kita harus bantu lu, ya tolongin lah pak, nggak ada lagi yang mau minta siapa yang bisa gue tolong, minta tolong ya kan. Mereka aja gitu. Ini orang yang mereka nggak suka loh pak, makanya mereka nggak nongol. Coba orang yang mereka suka langsung nongol itu kalau gue bikin pengumuman. Gue bilang ya kan, temen gue bilang parah bener, udahlah nggak usah dibantu, udahlah kita pulang. Jangan pak, gue bilang mandang gue aja. Ya kita akan bantu lo karena kita mandang lo, dia bilang. Gue sampai bilang gitu loh, mandang gue aja pak ya kan, gue temenan lu sama lu, mandang gue aja. Terus temen gue bilang, ya kita mandang lu makanya kita mau bantuin lu. Coba kalau kita nggak mandang lu, kita nggak mau bantuin lu, biar aja, biar warga lu yang ngurusin ini ya kan. Gila, sampai temen gue bisa ngomong gitu ya kan. Emang kalian nggak malu ya kan digituin sama orang lain? Jujur aja, kalau gue nggak mikirin itu, kasihan tuh orang, gue juga nggak bakal bantuin kayak kalian. Tapi gue mikir lagi, balik lagi, gue kalau gue meninggal gue digituin sakit gak? Sakit gue kan, sakit gue
warga gue yang sakit hati nanti. Kok nggak ada yang bantuin ya warga-warga sini ya, gue sakit hati, ya kan? Keluarga gue juga sakit hati. Kalian digituin sakit hati nggak? Sakit kan? Nggak ada yang mau nolongin kalian sakit kan? Gue juga sakit kalau digituin sama orang. Jadi kalau kalian nggak mau digituin, kan kalian jangan gitu, ya kan? Udahlah, sampai sini aja. Dan kalian tahu, gue kasih tahu kontribusi terbesar dari orang Paklen, Ubud, dan orang Permata. Itu aja kontribusi terbesar. Mereka juga kontribusi terbesar dalam dana. Mereka dana sumbang yang paling banyak itu dari bos temen gua, orang Paklen. Oke? Semua ketutup bisa dari bos Paklen, ya kan? Sisanya dari sumbangan dari Permata dan umat Katolik Permata, sama mana lagi tuh? Udah, sama alumni almarhum. Itu duitnya masih sisa. Itu pun masih bisa bikin nisan, ya kan? Masih bisa beli barang-barang buat kakaknya. Nah, uang 500 kalian, 700.000 kalian, apa 800.000 kalian yang gue minta sumbang itu habis, nggak bernilai. Buat beli nasi padang aja kurang, buat beli nasi padang dan segala macam itu kurang. Itu pun harus nombok dari uang si temen gue donasi. Gue kasih tahu kalian ya, karena kalian sudah ngomong begini, terpaksa gue mengeluarkan semuanya, ya kan? Maaf aja nih kalau kalian masa tersinggung. Coba kalian introspeksi diri lagi, ya kan? Jangan komentar yang macem-macem, ya kan? Karena gue bisa, ya kan, bisa balesnya, ya kan? Kecuali kalau kalian kok komentar kalau gue yang salah, itu gue nggak bisa jawab, ya kan? Gue tahu gue salah, makanya gue nggak bisa jawab. Ini gue tahu gue nggak salah, makanya gue bisa jawab. Oke? Ini bukan buat klaster gue doang, ini buat semua klaster, ya kan? Kalau kalian merasa kalian oh kita mah klaster terbaik, tenang aja. Gue harap kalian introspeksi diri juga, ya kan? Karena di dunia ini nggak ada namanya sempurna, orang sempurna, ya kan? Pada saat kalian bilang klaster kita kayak lu, gue membanggakan klaster gue juga orangnya baik-baik, peduli satu sama lain. Belum tentu bro, gue juga gitu tadinya, ya kan? Introspeksi diri mendingan, ya kan? Jadi gue di sini nggak ada bermaksud untuk menyebarkan kebencian, nggak ada menjelekan orang-orang, menjelekan klaster lain, atau menjelekan klaster gue sendiri, nggak ada. Jadi ini gue hanya menjawab komentar, ya kan? Jadi jangan sakit hati. Jadi sampai sini aja, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, jangan lupa kalian like, subscribe, maupun share ataupun komen di video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.